Podcast Dr. Richard Lee bersama Lisa Mariana kembali memancing perhatian publik. Dalam podcast tersebut, publik menilai terdapat kejanggalan, terutama terkait hitungan usia kehamilannya. Lisa Mariana konsisten menyebut bahwa anaknya lahir melalui operasi sesar pada usia kehamilan 36 minggu. Kejanggalan muncul saat menghitung waktu kehamilan dan pertemuannya dengan sosok yang diduga Ridwan Kamil. Lisa mengingat pertama kali bertemu dengan Ridwan Kamil pada 2 Juni 2021 di Palembang dan menghabiskan 3 hari 2 malam bersama. Anaknya lahir pada 26 Januari 2022 yang jika dihitung dari pertemuan pertama tersebut hanya berselang sekitar 7 bulan, bukan 9 bulan atau 36 minggu sebagaimana yang terus diklaim Lisa Mariana. Ketika Dr. Richard Lee menyinggung tentang kemungkinan hubungan Lisa bersifat transaksional, Lisa membenarkan bahwa dirinya memang menerima uang dalam beberapa kesempatan. Ia juga mengungkap bahwa sebelum ini ia sempat memiliki hubungan dengan sejumlah artis dan pejabat, namun tidak mengungkapkan secara gamblang identitas mereka. Lisa mengklaim bahwa keputusannya membuka semua ini ke publik terjadi secara spontan karena merasa disepelekan. Ia kecewa karena tidak mendapatkan uang yang telah dijanjikan secara konsisten, sehingga ia memutuskan untuk membongkar semuanya ke publik. Lisa juga menyampaikan bahwa sejak awal Ridwan Kamil sempat memintanya untuk menggugurkan kandungan dengan alasan karir politiknya yang sedang dipersiapkan untuk maju menjadi calon presiden. Kini kedua belah pihak sudah menempuh jalur hukum. Lisa sendiri telah dilaporkan, namun perkembangan kasus ini masih berjalan. Publik pun menanti apakah Lisa akan dijerat sebagai tersangka atau justru sebaliknya seluruh kebenaran kasus ini akan terbuka lebar. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ayo coba kita berhitung, bener gak nih hitungan gue ya? Kalau salah, tolong dikoreksi guys ya. Nih dia kan bertemunya di sini nih ya, Juni di sini. Berarti kan kalau ketemu dengan sperma di sini, berarti ini minggu ke-1, kedua, ketiga, keempat, ya kan? Terus ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ya kan? Ke-9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ya kan lahiran di sini ya. Tuh 34 minggu guys. Tadi dia bilang 36 minggu. Bener gak ya gitu cara ngitungnya? Ini kan LM main kuda-kudaan sama RK main kuda-kudaan itu tanggal 4 Juni, perkiraan 4 Juni, tapi kok lahirannya tanggal 26 Januari. Tapi kalau kita cek AI dari 4 Juni ke 26 Januari, seharusnya tanggal lahirnya itu bukan di tanggal itu, melainkan tanggal lahirnya itu antara tanggal 10 hingga 15 Maret. Secara nggak langsung membenarkan dong apa kata Kak Ayu waktu di podcast sebelumnya. Kak Ayu di podcast sebelumnya pengecekan katanya di bulan September, kok aneh, udah 4 bulan setengah sampai 5 bulanan seperti itu. Berarti sebelum dengan Pak RK sudah dengan yang lain dong. Ini hanya beberapa asumsi aja dan perhitungan buat AI, karena kalau ngitung sendiri nggak ngerti, belum pernah soalnya. Aneh gak sih menurut kalian? Ini menurut pendapat dan opiniku. Lihat sendiri, cek di AI. Kalau main kuda-kudaan 4 Juni, worth it gak sih lahiran tanggal 26 Januari? Sementara dari podcast sebelumnya bilang di bulan September itu udah 4 bulan atau usia kehamilan 4-5 bulan lah. Nggak tahu, ini pendapat dan opiniku, apa pendapat kalian? Terima kasih. Menurut gue netizen lu pada wajib nonton 2 podcast ini, Lisa Mariana sama Ayu gitu ya. Mereka berdua ini mengakui kalau misalnya mereka mantan gundik dan juga mereka udah menyesal. Nonton ini supaya lu semua yang masih berpikiran pengen jadi gundik gitu ya, bisa paham kalau misalnya itu bukan pekerjaan yang baik. Ujungnya ketika lu menjadi gundik itu tuh cuman ada 2, oke? Yang pertama lu dihianatin sama laki-laki yang menurut lu cinta sama lu seperti Risa gitu kan, dan juga akhirnya lu menanggung semua malu itu sendirian dan mau gak mau keluarga lu juga
juga ikut terseret, atau yang kedua lu mendapatkan karma, keluarga lu atau orang yang lu sayang itu akan menjadi korban gundik, dan disitu lu sadar kalau misalnya apa yang lu lakukan itu tidak baik dan merugikan orang lain. Gue mau kasih tau aja, sesusah-susahnya hidup lu, gue juga pernah susah ya sayang ya, gue tidak pernah yang namanya menjadi gundik, karena gundik itu merugikan dan masuknya gundik itu juga ke pidana. Kalau misalnya istri sah melaporkan lu bisa aja di penjara lo sayang bersama dengan laki-laki tersebut. Jadi gundik itu nggak worth it. Banyak kok laki-laki yang single di luar sana yang mereka juga punya duit gitu ya. Kalau misalnya lo emang butuh banget nih dari segi ekonomi, bisa kok, nggak apa-apa, gue nggak masalah cewek minta uang dari cowoknya. Yang penting itu cowok single, nggak punya keluarga. Karena kalau misalnya lo memutuskan untuk menjadi gundik, itu nanti pasti karmanya akan kembali lagi ke lo sayang. Jangan sampai lo menyesal. Mereka berdua aja ngomong secara jelas loh, kalau misalnya menjadi gundik itu adalah hal yang paling mereka sesalkan dari hidup mereka. Menjadi gundik itu emang gampang ya sayang ya, dapat duit ngangkang gitu kan ya, terus abis itu nggak usah susah-susah, hidup juga dibiayain untuk menjadi hedon, tapi nggak sebanding sayang dengan karmanya. Tapi balik lagi, ini kan opini nih gue doang. Menurut kalian nih siapa sih di podcast tersebut yang lebih enak didengerin? Kalau misalnya gue sih jujur ya, menurut gue LM lebih enak cara bicaranya. Ya udah segitu aja dari gue. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis kolom komentar. Peace, love, and gaul. Udah pada nonton podcastnya Dr. Richard sama LM belum? Kalau gue udah, dan ada beberapa kejanggalan yang gue tonton gitu ya terkait dengan podcastnya ini. LM mengakui kalau dirinya itu punya pekerjaan, yaitu adalah sebagai seorang model majalah dewasa. Dari sini tahu dong kalau orang dengan pekerjaan model majalah dewasa itu ngapain, ya kan? Kedua, dia sendiri sudah mengakui bahwa dia tidak mencintai Pak RK, yang artinya adalah orang yang tidak mencintai tapi bisa hamil tuh apa? Gimana? Terus ada lagi, dia mengakui setiap kali pertemuan itu ada transaksional yang diberikan oleh Pak RK kepada beliau. Makin kebongkar kan. Terus ada lagi, dia juga mengakui bahwa dia tidak berhubungan hanya satu laki-laki saja, tapi juga beberapa laki-laki. Makin geleng-geleng kan. Nggak kebayang gitu ya. Emang kadang ada orang yang disuruh lebih baik diam gitu daripada banyak diundang ke podcast-podcast, dan akhirnya kecelotehan sendiri gitu. Aneh nggak? Katanya nggak cinta, tapi ngerasa bahwa jadi pacar, bahkan jadi seorang sosok ayah gitu. Aneh sih kalau menurut gua. Nah di part ini tuh untuk kronologis ya, lu cek, lu tulis tanggalnya, tanggal pertama kali dia ketemu dan berhubungan. Cek ya, pertama kali ketemu tanggal 2 Juni menginap 3 malam sampai dengan tanggal 4 gitu ya, 3 atau 2 malam gitu. Lalu lahiran di bulan Januari tahun 2022. Hitung ya, dari mulai Juni sampai dengan Januari 2022 itu sekitar 7 bulan, yang artinya adalah itu sekitar 28 minggu, betul ya? Itu pun kalau dari Juni langsung hamil, kata, karena pertemu tanggal 2 Juni, terus Wayne tiba-tiba langsung hamil ya, kita hitung lah ya, dari mulai bulan Juni sampai dengan Januari itu adalah 7 bulan, yang artinya adalah 28 minggu, 36 minggu dia bilang, 36 minggu, gua tahu ya, masa 36 minggu disebut prematur. 36 minggu adalah usia yang memang sudah cukup gitu ya, tapi ya nggak tahu lah ya. Gue tidak membenarkan bahwa RK itu benar atau si LN itu salah gitu ya, tapi dari satu sisi dari kejadian ini ya memang transaksional gitu. Terus yang kedua adalah ya RK apa saja ketemu cewek model kayak ini ya emang udah jadi apa ya, konsekuensi ketika lo jadi public figure ya, mungkin lo akan diperas gitu ya. Apabila agak kejadian model macam kayak gini. Semangat Pak RK. Kenapa ya media-media di Indonesia ini senang banget kasih panggung pada orang-orang yang sukanya bongkar aib, sesuatu yang tidak layak dicontoh? Kenapa selalu mendapatkan tempat, mendapatkan porsi, mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia? Kenapa gitu?
Padahal tingkah lakunya, tindak tanduknya itu nggak ada yang bisa dicontoh, bisa menimbulkan pengaruh buruk kepada anak-anak muda, kepada masyarakat. Tapi kenapa hal-hal seperti ini yang malah mendapatkan perhatian publik yang besar? Kenapa juga banyak banget orang-orang yang sudah tahu dia melakukan kesalahan tapi dengan pede, dengan percaya diri, tidak ada rasa bersalah, muncul ke publik kemana-mana, membongkar aibnya, mengumbar-ngumbar aibnya. Kenapa sih gitu? Ayolah media-media mulai sekarang nggak usah diinterview, nggak usah diwawancara, nggak usah diberitain. Ayolah, kalaupun ada kasus hukum, ada kasus apa yang harus diselesaikan beliau dengan pihak-pihak terkait, ya sudah, biarkan saja itu menjadi kasus hukum yang selesai di pengadilan gitu. Karena dari kasus ini kan sebenarnya tidak ada yang bisa diambil, nggak ada yang bisa dicontoh gitu. Masa dengan pede tanpa rasa malu muncul ke publik kemana-mana, mengungkapkan hal-hal yang seharusnya tidak diungkapkan.